Saya perawat Kristina Longo Arang dari kampus Tikes Panakukang, Makassar, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan peraturan pemisahan dan pembuangan sampah medis. Kategori 1, sampah. Sampah anatomi manusia, jaringan organ bagian-bagian tubuh manusia. Pembuangan, pembakaran atau penguburan yang dalam. Kategori 2, sampah hewan. Jaringan organ, bangkai bagian tubuh, bagian yang berdarah, cairan, dan hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian, sampah rumah sakit hewan, pembuangan dari rumah sakit, penampungan hewan. Pembuangan, pembakaran atau penguburan yang dalam. Kategori 3, sampah mikrobiologi dan bioteknologi. Sampah dari laboratorium kultur, persendian bahan mikroorganisme, vaksin hidup atau yang diilmangkan, kultur sel manusia dan hewan yang digunakan dalam penelitian dan agen-agen infeksius dari laboratorium, penelitian, dan industri. Sampah dari produksi racun biologis, wadah dan alat yang digunakan untuk transfer kultur. Pembuangan, autoklav atau pemagangan atau pembakaran lokal. Kategori 4, sampah tajam. Jarum, spuit, skatpel, mata pisau, kaca, dan lain-lain yang dapat menimbulkan tusukan dan luka gores. Tercakup pula dalam benda tajam, baik yang sudah maupun yang belum digunakan. Pembuangan, desinfeksi secara kimiawi, autoklav, pemagangan, dan mutilasi atau pemotongan. Kategori 5, obat-obat yang dibuang dan obat-obat sitotoksik. Sampah yang terdiri obat-obat yang sudah kadaluarsa, terkontaminasi dan dibuang. Pembuangan, pembakaran atau penghancuran dan pembuangan obat pada area penghiburan yang nyaman. Kategori 6, sampah padat. Benda-benda yang terkontaminasi dengan darah dan cairan tubuh termasuk kapas, perban, gips, kain, linen, spril, benda-benda lain yang terkontaminasi darah. Pembuangan, pembakaran, autoklav atau pemagangan. Kategori 7, sampah padat. Sampah dari benda-benda sekali pakai selain benda tajam seperti selang, kateter, set intervena, dan lain-lain. Pembuangan, desinfeksi secara kimiawi, autoklav atau pemagangan, dan mutilasi pemotongan. Kategori 8, sampah cair. Sampah dari laboratorium dan dari kegiatan pencucian, pembersihan rumah tangga, dan desinfeksi. Pembuangan, desinfeksi secara kimiawi dan buang ke saluran pembuangan. Kategori 9, abu pembakaran. Abu dan pembakaran sampah biomedis apapun. Pembuangan, dibuang dari area pembuangan sampah resmi. Kategori 10, sampah kimiawi, bahan-bahan kimia yang digunakan dalam produksi bahan biologis, kita yang digunakan untuk disinfeksi seperti insektisida. Pembuangan, diolah secara kimiawi dan dibuang ke dalam saluran pembuangan untuk sampah cair dan pada area penguburan yang aman untuk sampah padat. Pengelolaan secara kimiawi harus dilakukan dengan menggunakan paling tidak larutan hipoklorit 1% atau reagen kimia lainnya yang sebanding. Harus dipastikan bahwa pengelolaan secara kimiawi memastikan desinfeksi.
Mutilasi atau pemotongan harus sedemikian rupa sehingga dapat mencegah penggunaan ulang tanpa izin. Tidak ada pengelolaan secara kimiawi sebelum proses pembakaran. Plastik yang diklorinasi tidak dibakar. Penguburan dalam dapat menjadi pilihan yang tersedia hanya pada kota-kota kecil dengan populasi kurang dari 500.000 orang dan pada daerah pedesaan. Baik, itulah penjelasan saya dari peraturan pemisahan dan pembuangan sampah medis. Sekian dan terima kasih.